Oke, silakan masuk Ibu. Selamat datang Ibu. Silakan duduk. Oke. Oke Ibu. Oh ya, perkenalkan nama saya Nyohan Akmal. Saya sebagai ahli gizi di klinik Safira. Baik Ibu. Sebelumnya boleh Ibu perkenalkan diri dulu, nama Ibu siapa? Perkenalkan ya Pak, saya Nacita Nila Rizky. Umur saya disebut Pak umurnya. Ya, umur Ibu berapa? Umur saya 25 tahun Pak. 25 tahun. Berarti masih muda ya? Jadi panggilnya Ibu atau kakaknya? Kakak aja. Oke kakak, saya Lucas. Oke kak, berarti umur 25 ya, 25 tahun. Oke, sebelumnya apa keluhan Ibu yang Ibu rasakan sekarang? Jadi saya kemarin ke rumah sakit ya Pak. Saya kata dokternya ada batuk empedu Pak. Batuk empedu? Iya, batuk empedu. Dan oke, batuk empedu. Ibu berarti ada merasakan sakit di bagian sini? Iya ada Pak, sebelah kiri. Ibu kanan nih? Ya, kanan. Ya, sebelah kanan. Sebelah kanan biasanya kalau batuk empedu sebelah kanan. Oke Ibu, sebenarnya saya apresiasi dulu ke Ibu. Ya terima kasih karena Ibu sudah mau datang ke klinik saya untuk konsultasi gizi. Karena berarti Ibu ada niat baik Ibu untuk berubah jadi lebih baik untuk penyakit Ibu ini. Oke. Baik, tadi Ibu, tapi Nacita Ibu, panggilan kakak siapa? Kakak Cita. Oke, maaf Kak Cita. Kakak Cita. Oke, Kak Cita. Tadi waktu empedu ya Kak Cita ya. Berapa lama kakak ada ngerasa gejala atau apa tanda-tanda yang merasa sakit gitu? Selain di bagian ini ada lagi? Enggak sih, saya sakitnya tuh udah 2 sampai 3 bulanan ini lah Pak. Terus baru kemarin saya ke dokter buat dilakukan ada batuk empedu. Nah, saya disarankan sih Pak, hanya disarankan sama dokter untuk ke ahli gizi agar batuk empedu itu tidak radang katanya gitu. Jadi saya pergi ke bapak itu. Oke Kak, dia ada 2 batuk empedu tuh. Nah, yang kalau mungkin dokter bilang batuk empedu, tapi kalau dalam bahasa medis itu cholelithiasis. Artinya itu kayak terbentuknya tuh dari cairan-cairan yang cairan lemak kita itu terbentuk. Jadi itu terbentuknya itu karena ada endapan. Karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak, jadi kolesterol seperti itu, jadi berendak, jadi mengendap, mengumpal, maka itu terbentuk batuk empedu. Nah, kalau dokter bilang tadi biar nggak radang, itu udah lebih parahnya, namanya cholelithiasis, cholelithiasis ya, ya Kak ya. Nah itu. Oke, kalau tadi Kakak bilang sakit di sini, nah ada nggak sakit di bagian lain gitu, misalnya yang menjalar di bagian punggung belakang, kanan sini ada gitu Kak? Ada? Enggak? Ada Pak, ada. Ada. Nah, itu juga termasuk gejalanya juga, karena termasuk gejala bagian sakitnya itu. Terus Saya ada surat dokter Pak. boleh sih. Kayak diagnosisnya gitu lah. Oh, ini ronsennya ada ronsennya juga ya. Oke. Udah lumayan besar juga ya batunya di sini. Cuman masih aman sih Bu. Nah, mungkin saya jelaskan dulu ya. Ya betul katakan dokter. Di saya di ahli gizi, kami memang kami tidak bisa memastikan batu itu akan hilang, karena batu empedu itu hilang apabila ada operasi dan ada obat-obatan. Nah, di ahli gizi, bagian gizi itu cuma untuk mengurangi rasa nyeri yang kakak rasakan. Jadi dengan meragukan ya ubah pola makan kakak, aktivitas kakak, ya menjadi habit lebih bagus lah gitu. Nah di situ, jadi saya jelasin itu terlebih dahulu biar kakak nggak salah paham nanti. Takutnya saya tuh ahli gizi tapi kok batunya nggak hilang gitu, atau nggak seperti itu. Jadi semua untuk meredakan dan juga untuk meringankan yang rasa sakit dari kakak. Ya semoga bisa juga nanti pecah juga batu itu. Oke Kak. Baik. Jadi kalau kakak bilang, nah kalau keluhan kakak lagi ada nggak merasa mual atau muntah gitu? Ada? Ada juga kadang-kadang. Oke. Kalau kehilangan nafsu makan? Belum? Udah sih Pak. Ada, berarti ada terasa ya? Iya, saya nggak suka makan saya juga. Jadi saya Oke, terus? Saya makannya ini sering beli semua Pak. Beli semua? Oke. Kakak beli makanan tuh, makanan yang seperti apa ya? Gimana gitu? Kakak beli yang di luar lah gitu? Seperti apa? Ya kayak KFC, McD gitu saya. Oh, berarti kakak lebih suka makanan ayam KFC atau McD ya? Ya, lebih cepat gitu lah Pak pokoknya. Oke. Saya kerja juga pagi sampai sore gitu. Saya nggak ada kesempatan ikut masak lagi gitu. Oke, kalau berarti
berarti pola makan kakak seperti ya. Oke. Kalau kakak makan berapa hari sekali? Satu hari berapa kali? 3 kali saya makan. Masih 3 kali ya? Iya. Masih 3 kali sehari ya. Oke, 3 kali sehari. Berarti kalau kakak tuh makan di luar nanti kayak makan lagi, makan KFC. Pagi saya beli bubur gitu Pak, beli somai. Oh, Pagi. enak juga tuh pagi-pagi tuh. Yang mana cepat ada Pak? Yang mana ada di depan rumah saya beli. Oh gitu, karena aku tadi aktivitasnya kantor ya? Iya Pak. Oh, biar cepat ya, nggak ribet ya pas di Iya. kantor ya. Oke. Oke, kalau untuk makanan manis ada makan seperti Ya. kayak martabak, minuman manis. Saya ngopinya sih Pak. Ngopi aja. Kopinya ngopi biasa atau tanpa Manis. gula? Oh, kopi manis. Iya latte. Oh, kopi Saya nggak latte suka gitu. Pak kalau kopi nggak pakai gula, pahit Pak. Nggak suka. Manis. Bisa. Oke kak. Nah, oke, kalau yang saya lihat tadi lah ya dengan pola makan kakak. Oke, aktivitas kakak dulu. Aktivitas kakak gimana? Ada olahraga dalam seminggu ini? Tahu sebulan itu aktivitas gimana? Ya saya pagi berangkat kerja, terus pulang tidur, terus kalau weekend ya saya pakai untuk tidur Pak. Oh, jadi nggak ada olahraga gitu ya? Pak? Enggak Pak, sudah capek kali lah Pak rasanya Pak. Nggak ada jalan-jalan komplek gitu atau sama-sama kawan jogging? Nggak ada Pak, sama sekali nggak ada. Karena udah capek di kerja ya, Pak, ya kak ya? Oke. Karena waktu kakak juga berarti aktivitas kakak apa ya kurang dan sibuk ya kerja di kantoran gitu ya, berarti masuk aktivitas rendah itu kak. Jadi mungkin kakak kalau untuk aktivitas boleh ditingkatkan untuk olahraga. Kakak nggak apa-apa olahraga di rumah juga nggak apa-apa. Kalau olahraga di rumah boleh lihat di YouTube gitu kan ada apa tuh tutor apa tuh olahraga di YouTube itu kayak aerobik. Nah kakak bisa tuh 15 menit di kamar gitu nengok video gitu. Naik aja 15 menit itu deh. Oke untuk permulaan ya. Kalau bisa kalau mau apa pagi-pagi sebelum berangkat kantor, kalau nggak sempat berangkat kantor ya sempat di waktu sore gitu weekend atau gimana jalan kaki aja 30 menit gitu. Itu udah cukup untuk permulaan kakak untuk olahraga gitu. Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit ya tentang penyakit yang kakak alami yang kalau kita kenal batu empedu. Nah, batu empedu itu ini saya ada sedikit ada media yang bisa kakak lihat. Nih, batu empedu itu terbentuknya itu tadi yang saya bilang karena ada endapan yang di dalam kantong empedu kita. Kantong empedu kita tuh kecil cuman karena terlalu banyak kita mengkonsumsi makanan yang tinggi kolesterol, tinggi lemak, makanan yang bermanis, yang tinggi karbohidrat yang tinggi, kurang makan serat. Nah itu akan menggumpal di sana itu kak, lemak itu akan menggumpal dan jadilah endapannya jadi batu. Itu yang kakak rasakan nyeri itu ya karena batu itu tadi, batu empedu yang di dalam batu empedu itu. Makanan tinggi kolesterol itu kayak mana Pak? Makan tinggi kolesterol itu yang makan tinggi lemak yang seperti kakak makan gula, makan nasi padang, makan sebelah, ya makanan yang tinggi makanan manis gitu, makanan gula gitu. Itu sering tuh kak. Kayak contoh kakak kalau setiap makan harus ada makan yang bersantan. Itu tinggi tuh. Tuh misalnya ayam gulai atau apa ikan gulai atau gimana gitu. Nasi padang sampai itu kan tinggi tuh kan ada kuahnya itu kan kosan dan makarina itu tinggi kak. Nah, benar yang katakan dokter tadi kalau misalnya kakak tidak atasi dengan segera penyakit yang kakak rasakan yang sekarang batu empedu itu akan bisa berbahaya kak dan akan bisa menjadi kanker empedu. Otomatis hanya kalau kanker empedu kakak itu akan diambil operasi jadi salah solusinya. Nah, ini tadi penyebab batu empedu itu. Nah, karena kalau kakak konsumsi makanan minuman dengan kolesterol tinggi seperti saya bilang tadi. Tuh. Terus juga karena kakak tadi kalau seandainya kakak telat makan itu bisa jadi proses pengosongan kantong empedunya tidak sempurna, jadi prosesnya tidak matang, tidak bagus. Jadi bisa jadi memang kita makanannya sedikit, tapi karena makanan kita ini tidak sehat, proses empedu itu juga nggak berjalan dengan baik gitu. Kantong empedu itu. Nah ini dari gejala yang kakak rasakan, ada rasa sakit kan di bagian ulu hati darah itu. Tuh demam, setengah menggigil, kembung, nah mual dan termuntah. Nah ini yang nyeri punggung belakang kakak tadi rasakan tadi, yang punggung kanan tengah. Iya Pak. Karena kalau biasanya kan kalau kita duduk terlalu lama tuh langsung nyeri di situ kak. Terus kehilangan nafsu makan yang kakak bilang tadi. Mungkin yang ini kakak belum mengurangi karena ini terlalu berat mungkin resiko yang mungkin kakak belum sampai. Jadi masih oke. Nih faktor risiko yang terjadi batu empedu tuh ya karena ini kak jenis kelamin. Nah perempuan mayoritas perempuan itu lebih tinggi kak. Karena di perempuan itu yang memiliki 2 kali mengalami batu empedu dibandingkan pria. Itu juga berat badan, mungkin berat badan kakak tidak terlalu berlebih, masih aman. Dan usia, mungkin usia ini faktor yang di atas, kakak kan belum sampai. Nah kehamilan, kakak hamil kan jadi masih aman. Mungkin karena pola makan kakak yang kurang bagus, kurang kakak terlalu banyak makanan yang kolesterol, yang makan berlemak, makanan bermanis itu yang menyebabkannya. Nah
Jadi saya sebagai alergi di sini saya akan menganjurkan makanan yang bisa kakak makan. Nih, boleh kakak lihat. Nih, makanan yang bisa kakak makan itu pertama karbohidrat. Nah, karbohidrat ini kakak bisa makan nasi merah. Kakak masalah biasa makan nasi gimana? Nasi putih, nasi putih aja. Oke. Tuh, kalau sampai kakak nggak biasa makan nasi, ya bisa diganti dengan kentang atau roti atau ubi. Ubi itu juga bagus loh kak, karena kenapa ubi bagus? Karena itu tadi ada indeks glikemiknya yang rendah. Karena kalau di nasi yang biasa nasi putih itu indeks glikemiknya tinggi dibandingkan dengan nasi merah. Makanya saya sarankan nasi merah. Tapi kalau kakak masih bisa nggak suka nasi merah, nggak apa-apa makan nasi putih. Tapi nanti porsinya didikit kan saya kasih nanti di sini. Protein, nah protein kakak harus makan. Proteinnya seperti ikan, daging, ayam, itu tahu, tempe. Karena tahu tempe makan kan? Makan. Oke. Susu rendah lemak, susu rendah lemak ini susu yang rendah ya kan? Maksudnya bukan yang susu yang manis gitu. Oke. Nah, lemak di sini, nah banyak yang orang bilang kalau batuk mudu nggak boleh makan lemak. Salah juga. Lemak tuh ada lemak yang baik gitu. Seperti alpukat, kakak suka buah alpukat? Enggak, Oh, saya oke, kalau suka alpukat, kacang-kacangan? Ya, saya Nah, kacang-kacangan boleh tuh kak. Cuman tetap dibatasi ya, ada kacangan karena kan lemak nih. Atau nanti kalau misalnya kakak makan banyak, kelebihan nanti sama juga gitu, nggak baik juga untuk kesehatan kakak. Kalau buah dan sayur, saya pengen makan semangka ya Pak. buahnya semangka. Habis itu Nggak pernah makan sayur. sayur nggak pernah. Nggak. Walah, kalau buah selain semangka ada? Jeruk, pir, apel, oke. Jeruk ada. Jeruk, pir, apel, oke. Oke, bagus juga tuh kalau kakak tuh bisa makan semangka. Nah, kalau pepaya juga enggak, kakak? Enggak. Oke, nah kalau buah dan tadi kalau kakak mau makan tuh kakak harus mulai coba konsumsi buah dan makanan sayur karena sayur itu tinggi serat kak, bagus untuk apa tadi penyakit kakak yang di bagian batuk mulut tadi karena bagus. Nah yang dianjurkan ini kakak bisa baca sendiri nanti ya. Tidak lemak, makan yang tinggi kolesterol gitu, makan cepat saji yang kayak fast food yang kakak bilang tadi McD itu seharusnya dikurangi dulu untuk kakak saat ini dikurangi gitu. Oke, nah jadi saya anjurkan kalau untuk kakak itu maka dietnya itu rendah lemak tapi tinggi serat. Itu saya bilang tadi kakak harus banyak konsumsi sayuran. Kakak harus coba karena kakak mau sehat harus coba makan sayur biar batuk empedu tuh nggak terlalu nyeri lagi di bagian batuk empedu bagian ular di bawah kakak sini. Gitu. Nah kakak harus konsumsi makanan lemak itu dengan terbatas. Boleh kakak makan tapi kakak harus dikurangi. Terus juga hindari makanan yang tinggi kolesterol gitu tadi. Oke. Jadi ini saya ada juga menu yang bisa kakak coba. Nih, kakak bisa coba nih nasi merah tadi yang saya anjurkan tadi kakak bisa makan. Hanya telur, kalau kakak mau telur ganti dengan protein yang lain, misal ikan atau tempe, atau daging ayam. Tapi makanan ini nggak boleh yang apa ya kak ya, nggak boleh yang digulai lagi ya atau digoreng boleh, tapi jangan goreng yang terlalu lama. Misalkan fryer atau dipanggang, dibakar, itu boleh tuh kak. Tuh. Nah kalau untuk selingan, kakak makannya boleh tuh 3 kali makan, 2 selingan. Dan selingan ini itu sela-sela di saat menjelang makan siang atau makan sore, makan malam. Misalnya jam 9, nah menjelang jam 12 satu kakak boleh tuh makan selingan. Kayak kakak bilang tadi mau makan buah apel atau pir yang bisa kakak suka tadi kan. Gitu. Nah makan siangnya sama nih juga bisa kakak lihat. Ini bisa ini sebagai patokan aja. Nanti saya kasih juga daftar makanan yang mau kakak makan yang bisa kakak makan. Oke? Oke, ini boleh kakak mau tunggu. Boleh dipotong ya Pak? Boleh untuk kakak ini. Oke, untuk itu bentar ya kakak saya dulu. Jadi nanti ini filenya saya akan kirim ke kakak biar kakak bisa baca-baca lagi di rumah. Oke, dan saya juga anjurkan juga setelah ini nanti kita akan lihat lagi untuk kedepannya. Mungkin seminggu lagi kakak boleh datang, 2 minggu lagi kakak boleh datang. Kita akan lihat perkembangan bagaimana nanti proses yang kakak alami. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin kakak tanyakan? Enggak ada. Cukup? Oke, gitu. Ini bakal saya kirim ke email kakak ya. Oke. Si Pak. Oke, terima kasih. Ya, ya. Silakan.